Teman-teman, aku baru baca ada berita dari Liputan 6. Katanya mahasiswa UB itu ditangkap terkait teroris. Menurut kalian gimana ya pendapat kalian? Soalnya aku kok kayak prihatin gitu nih. Wah, ini sih miris sih. Harusnya kalau mahasiswa kan udah dikasih pembekalan mata kuliah Pancasila sama keluarga negaraan. Kok bisa ya? Kamu tahu gimana? Sayang banget ya, udah masuk surga UB malah kena ISIS gitu. Kalau menurut aku dengan dia dapat title sebagai mahasiswa itu udah nggak tepat banget sih, yang dimana seharusnya mahasiswa sebagai penerus bangsa dan penerus bangsanya malah jadi ikut aliran yang nggak bener. Nanti bangsa kita di masa depan kayak gimana? Kalau kamu gimana? Menurut aku ini tuh udah menyimpang gak sih dari nilai-nilai Pancasila? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut aku setuju sih sama kamu. Ini tuh udah bertentangan sama nilai-nilai Pancasila gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Benar kata teman-teman, dan menurut aku itu nggak bisa dijadiin contoh sih, karena mahasiswa itu seharusnya menjadi penggerak bangsa. Universitas merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk berkembang, berproses, dan bertumbuh. Siapa yang tak kenal dengan Universitas Brawijaya? Universitas yang terletak di Kota Malang ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Dalam lingkup universitas, kita tentu diajarkan mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi untuk menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara, memberi kemauan guna memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia, menerangi serta mewujudkan keadaan, kritis terhadap adanya upaya dalam mewujudkan cita-cita dalam Pancasila, dan sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia, upaya menjaga keutuhan dan memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Namun siapa sangka, belum lama ini beredar berita tentang seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang terpapar paham radikalisme. Hal ini tentu bertentangan dengan pengertian mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pada hari Senin, 23 Mei 2022, Densus 88 Anti Teror Polri menciduk mahasiswa Universitas Brawijaya berinisial IA berumur 22 tahun. Densus mengungkapkan bahwa IA diduga merencanakan penyerangan ke kantor polisi dengan senjata api. Densus 88 mengungkapkan mahasiswa berinisial IA sempat berkomunikasi dengan tersangka teroris JAD. Kabak Banops, Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar memberikan penjelasan. Ia mengatakan komunikasi itu berkaitan tentang rencana penyerangan ke kantor polisi. Kita ketahui bahwa Pancasila telah menjadi ideologi negara kita sejak lama. Apakah ada ideologi lain yang cocok atau bahkan lebih unggul daripada Pancasila? Kalau menurut saya sih Pancasila itu udah perfect banget ya jadi ideologi negara. Kenapa? Karena di Pancasila itu udah ada 5 sila kan yang kita ketahui, ketuhanan, kemanusiaan, habis itu persatuan, kerakyatan, kemudian keadilan. Nah, kelima sila itu udah jadi satu gitu loh, terus perfect untuk menjadi ideologi sebuah negara. Kenapa? Karena itu sudah saling menjiwai satu sama lain untuk membentuk suatu persatuan di negara kita gitu. Oke, menurut aku untuk kecocokan atau tidaknya dari sebuah ideologi itu bagaimana menurut dari bangsa itu sendiri, karena pola pikir dari setiap negara itu berbeda-beda dari pola pikir masyarakatnya dan lain-lain. Jadi menurutku untuk Pancasila sendiri itu udah sangat cocok untuk Indonesia, di mana aspek-aspek dari kelima Pancasilanya itu udah sesuai dengan masyarakat Indonesia sendiri, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah dan lain-lain. Lalu, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus mahasiswa UB yang terpapar paham ideologi radikalisme?
kalau mendengar itu sih sayang sekali ya, kayak kita sendiri kan sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa gitu. Nah, kita itu seharusnya udah paham kalau radikalisme itu jelek gitu loh untuk kedepannya. Jadi kita harusnya sadar bahwa radikalisme itu bakal merusak 5 sila tadi, terutama persatuan. Pendapatku tentang mahasiswa UB yang terpapar paham radikalisme sebenarnya sangat disayangkan dan agak miris ya. Kenapa? Karena di zaman saat ini orang-orang di mana sudah mengejar skill, mengejar ilmu untuk berkembang, mengejar cepatnya jalan dunia saat ini, cepatnya perkembangan dunia saat ini, tetapi masih saja terdapat orang-orang yang terpapar paham-paham radikalisme yang tentunya merusak keadaan bangsa, merusak persatuan bangsa, dan lain-lain. Bagaimana solusi dan aksi yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut? Menurut saya, solusi dan aksi untuk mencegah kembali terjadinya kasus radikalisme tersebut adalah dengan cara bekerja sama oleh berbagai pihak, universitas, dan oleh pihak yang menaungi radikalisme tersebut seperti Universitas Brawijaya yang sudah bekerja sama dengan Densus 88 untuk menaungi masalah radikalisme tersebut. Untuk menurutku aksi yang udah dibuat oleh Indonesia ini udah cukup baik, di mana kita ketahui dari SD kita udah belajar tentang PKN, tentang dasar-dasar dari kenegaraan dan lain-lain. Menurutku itu udah dasar yang kuat untuk bagi semua masyarakat Indonesia, di mana untuk kita menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Menurutku untuk aksi yang udah kita tanamkan pada masyarakat itu udah bagus dari pemerintah juga. Tapi itu mungkin dari dirinya masing-masing, dari kalau misalnya ada kasus radikalisme lagi itu dari internalnya mereka ataupun ada dari keluarganya juga yang sepaham dengan radikalisme tersebut. Jadi menurutku untuk aksi yang udah dilaksanakan itu dari Indonesia itu udah cukup baik, dan mungkin untuk mencegahnya lagi kita bisa melalui dari survei ke keluarga-keluarga dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu sudah sangat cocok dan tidak akan bisa tergantikan oleh ideologi apapun. Pancasila sudah melewati proses yang sangat panjang sehingga nilai-nilainya sudah sangat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu terkait dengan adanya kasus radikalisme yang terjadi di kalangan mahasiswa UB, tentunya ini sangat memprihatinkan karena mereka sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia itu sendiri. Tak hanya itu, mahasiswa sebagai penerus bangsa justru malah dapat mengancam bangsa itu sendiri dengan adanya penerus-penerus yang kurang berwawasan Pancasila. Aksi yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah masuknya paham radikalisme ke dalam diri kita adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, memilih pergaulan yang baik, dan menyaring informasi yang kita terima. Marilah kita bersatu untuk melawan paham yang menyimpang dari Pancasila dan mulai berpegang teguh pada nilai Pancasila yang sebenarnya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nurul atas bantuan dan bimbingannya kepada kami dalam menyelesaikan proyek netizen ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang juga membantu dalam menyelesaikan proyek netizen ini. Kami mohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang salah dalam video ini yang berkenan di hati teman-teman semua. Tak ada pacar, tak ada teman. Sayonara teman-teman.